Hai, jumpa lagi dengan kami. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenalkanlah kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Dea Nur Syafira, Siti Umino Rahmawati, Muhammad Yumna Kansa, Alicia Yulia Mega Ayu Damayanti. Pada kesempatan ini, kelompok 10 akan membawakan materi yang berjudul Evaluasi Kinerja dan Desentralisasi. Langsung saja kita simak materinya. Desentralisasi dan pusat pertanggungjawaban. Secara umum, perusahaan diatur berdasarkan lini pertanggungjawaban. Bagian organisasi tradisional mengilustrasikan arus pertanggungjawaban dari direktur utama turun ke direktur tingkat menengah dan tingkat manajer yang lebih rendah lagi. Sebagian besar perusahaan menggunakan hierarki mendatar yang lebih menekankan pada kerja tim. Sebagian besar perusahaan dengan banyak pusat pertanggungjawaban biasanya memilih satu di antara dua pendekatan pengambilan keputusan dalam mengelola berbagai aktivitas mereka yang beragam dan begitu rumit, yaitu sentralisasi atau desentralisasi. Dalam pengambilan keputusan dengan pendekatan sentralisasi, keputusan dibuat di tingkatan tertinggi dan manajer pada tingkatan yang lebih rendah ditugaskan untuk menerapkan keputusan-keputusan tersebut. Pengambilan keputusan dengan pendekatan desentralisasi memberikan kebebasan kepada para manajer di tingkatan yang lebih rendah untuk membuat dan menerapkan keputusan-keputusan penting yang berkaitan dengan wilayah tanggung jawab mereka. Praktik mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada manajemen dengan tingkatan yang lebih rendah di dalam sebuah perusahaan disebut dengan desentralisasi. Sebagian besar perusahaan memutuskan untuk melakukan desentralisasi karena 1. Kemudahan pengumpulan dan penggunaan informasi setempat. Kualitas keputusan dipengaruhi oleh kualitas informasi yang tersedia. Saat perusahaan berkembang semakin besar dan beroperasi di pasar dan wilayah yang berbeda, manajemen pusat belum tentu dapat memahami kondisi daerah setempat. Namun, para manajer dengan tingkatan yang lebih rendah yang berhubungan langsung dengan kondisi operasional di sekitarnya dapat mengetahui kekuatan dan sifat persaingan daerah setempat. Yang kedua, membuat manajemen pusat lebih fokus pada tanggung jawabnya. Dengan desentralisasi, manajemen pusat bebas untuk terlibat dalam perencanaan strategis dan pengambilan keputusan. Keberlanjutan organisasi dalam jangka panjang seharusnya lebih penting bagi manajemen pusat daripada kegiatan operasional harian. 3. Melatih dan memotivasi para manajer segmen. Organisasi selalu membutuhkan manajer yang terlatih dengan baik. Kesempatan ini juga membuat manajemen puncak menjadi lebih mudah dalam mengevaluasi kemampuan para manajer dan mempromosikan mereka yang mampu membuat keputusan terbaik. 4. Meningkatkan persaingan, menempatkan segmen-segmen dalam kekuatan pasar. Dalam perusahaan yang sangat berorientasi ke pusat, margin laba keseluruhan dapat menyembunyikan inefisiensi dalam beberapa subdivisi. Perusahaan-perusahaan besar saat ini mendapati bahwa mereka tidak mampu untuk mempertahankan divisi yang tidak mampu bersaing. Salah satu cara terbaik untuk meningkatkan kinerja dari sebuah divisi adalah dengan menghadapkan mereka secara penuh pada kekuatan pasar. Desentralisasi mencangkup trade-off biaya manfaat atau cost-benefit trade-off. Ketika menjadi lebih bersifat desentralisasi, sebuah perusahaan akan memberikan lebih banyak kewenangan dalam pengambilan keputusan kepada hierarki manajerial yang lebih rendah. Oleh karena itu, para manajer di perusahaan dengan sistem desentralisasi akan membuat dan menerapkan lebih banyak keputusan daripada manajer di perusahaan dengan sistem sentralisasi. Manfaat dari desentralisasi adalah bahwa keputusan cenderung akan dibuat oleh para manajer yang memiliki pengetahuan lokal yang spesifik, tidak dimiliki oleh manajer-manajer yang tingkatannya lebih tinggi, dalam menggunakan sumber daya perusahaan dengan cara sebaik mungkin untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Namun
Namun, biaya desentralisasi adalah para manajer pada tingkatan yang lebih rendah yang memiliki pengetahuan untuk membuat keputusan terbaik dengan sumber daya perusahaan kecil kemungkinan memiliki insentif yang sama seperti para manajer dengan tingkatan yang lebih tinggi untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Dengan kata lain, dibandingkan dengan para manajer dengan tingkatan yang lebih tinggi, para manajer dengan tingkatan yang lebih rendah memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk menggunakan sumber daya perusahaan demi kepentingan pribadinya dan bukan untuk meningkatkan nilai saham perusahaan. Nah, di sini desentralisasi biasanya dicapai dengan cara menggunakan membuat unit-unit yang disebut dengan divisi. Divisi apa aja sih yang ada dalam desentralisasi perusahaan? Nah, divisi dapat dibedakan dengan beberapa cara meliputi hal-hal berikut. Yang pertama ada jenis barang atau jasa, yang kedua ada lini geografis, dan yang ketiga ada pusat pertanggungjawaban. Teman-teman, di sini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama kita akan membahas jenis barang atau jasa. Nah, salah satu cara membedakan divisi yaitu melalui jenis barang atau jasa yang diproduksi. Sebagai contoh, divisi Pepsi terdiri atas McAnsure European Division atau Ventura bersama dengan General Mills, Frito-Lay, dan Tropicana. Juga divisi minuman ringannya. Divisi-divisi tersebut diorganisasikan berdasarkan lini produk. Dalam pengaturan sistem desentralisasi biasanya terjadi saling ketergantungan. Jika tidak, sebuah perusahaan hanya akan menjadi sekumpulan entitas yang benar-benar terpisah. Lalu yang kedua ada lini geografis. Divisi juga dapat dibuat di sepanjang lini geografis. Sebagai contoh, induk dari unit airlines memiliki beberapa divisi regional di Asia, Pasifik, Karibia, Eropa, Amerika Serikat, dan Amerika Utara. Keberadaan yang mencangkup satu atau lebih wilayah menciptakan kebutuhan untuk dilakukannya evaluasi kinerja yang dapat memperhitungkan perbedaan-perbedaan lingkungan divisi. Dan yang terakhir adalah jenis pertanggungjawaban. Cara ketiga yang dapat digunakan untuk membedakan divisi yaitu berdasarkan jenis pertanggungjawaban yang diberikan kepada manajer divisi. Saat perusahaan semakin berkembang, manajemen puncak biasanya menciptakan wilayah pertanggungjawaban yang dikenal sebagai pusat pertanggungjawaban dan menugaskan manajer di bawahnya ke wilayah tersebut. Nah, pusat pertanggungjawaban atau responsibility center adalah segmen dari perusahaan yang manajernya bertanggung jawab terhadap sejumlah aktivitas yang telah ditentukan. Hasil dari setiap pusat pertanggungjawaban dapat diukur sesuai dengan informasi yang dibutuhkan oleh para manajer untuk mengoperasikan pusat pertanggungjawaban. Nah, berikut ini adalah 4 jenis pusat pertanggungjawaban utama. Yang pertama ada pusat biaya atau cost center, di mana manajer hanya bertanggung jawab terhadap biaya. Lalu yang kedua ada pusat pendapatan atau revenue center. Di sini manajer hanya bertanggung jawab terhadap penjualan atau pendapatan. Lalu yang ketiga ada pusat laba atau profit center, di mana manajer bertanggung jawab baik terhadap pendapatan maupun biaya. Dan yang terakhir adalah pusat investasi atau investment center. Di sini manajer bertanggung jawab terhadap pendapatan, biaya, dan investasi. Nah, pilihan pusat pertanggungjawaban biasanya mencerminkan situasi aktual dan jenis informasi yang tersedia bagi manajer. Informasi adalah kunci untuk memastikan manajer bertanggung jawab terhadap hasil. Sebagai contoh, manajer dari departemen produksi bertanggung jawab terhadap biaya departemen, bukan terhadap penjualan. Ini pilihan pertanggungjawaban tersebut terjadi karena manajer departemen produksi memahami dan mengendalikan secara langsung beberapa biaya produksi, tetapi tidak menetapkan harga. Maka dalam penjelasan tadi, dalam sebuah perusahaan dengan sistem desentralisasi, akuntansi manajerial penting untuk merancang ukuran kinerja dan sistem insentif yang efektif untuk memastikan bahwa para manajer pada tingkatan yang lebih rendah
menggunakan kewenangan mereka dalam pengambilan keputusan untuk memperbaiki kinerja perusahaan. Nah, lalu kita berikutnya yaitu mengukur kinerja pusat investasi menggunakan imbal hasil atas investasi. Salah satu cara untuk menaikkan laba operasi dengan aset yang digunakan adalah dengan menghitung imbal hasil investasi atau return on investment (ROI), yang merupakan laba yang diperoleh dari setiap dolar investasi. ROI adalah ukuran kinerja yang paling umum digunakan untuk pusat investasi. Nah, untuk menghitungnya kita dapat menggunakan rumus ROI sama dengan laba operasi per aset operasi rata-rata. Nah, laba operasi atau operating income mengacu kepada laba sebelum bunga dan pajak. Aset operasi adalah semua aset yang dibeli untuk menghasilkan laba operasi yang terdiri atas kas, piutang, persediaan, tanah, bangunan, dan peralatan. Operasi rata-rata biasanya dihitung dengan rumus aset operasi rata-rata sama dengan aset awal ditambah aset akhir per 2. Nah, di sini terdapat berbagai pendapat berbeda terkait bagaimana aset jangka panjang atau pabrik dan peralatan seharusnya dinilai. Misalnya nilai buku bruto dibandingkan dengan nilai buku neto atau harga perolehan dibanding dengan biaya sekarang atau current cost. Banyak dari perusahaan menggunakan harga perolehan dan nilai buku neto. Nah, selain menggunakan imbal hasil atas investasi, untuk mengukur kinerja pusat investasi juga dapat dihitung menggunakan margin dan perputaran. Cara kedua ini dapat digunakan untuk menghitung ROI, yaitu dengan memisahkan rumus laba operasi atau aset operasi rata-rata menjadi margin dan perputaran. Margin adalah rasio operasi terhadap penjualan. Margin juga menjelaskan berapa besar laba operasi yang berasal dari setiap dolar penjualan. Margin menunjukkan bagian penjualan yang tersedia untuk bunga, pajak, dan laba. Beberapa manajer juga mengacu kepada margin sebagai imbal hasil atas penjualan. Perputaran atau turnover adalah jenis ukuran lainnya. Perputaran dapat dihitung menggunakan cara yaitu membagi penjualan dengan aset operasi rata-rata. Perputaran menjelaskan jumlah penjualan dalam dolar dari setiap dolar yang diinvestasikan pada aset operasi. Perputaran menunjukkan seberapa produktif aset yang digunakan untuk menghasilkan penjualan. Di sini rumusnya adalah ROI sama dengan laba operasi per penjualan dikali penjualan per aset operasi rata-rata. Lalu kita ke pembahasan keunggulan imbal hasil atas investasi. Setidaknya terdapat 3 hasil positif dari penggunaan ROI, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ROI mendorong para manajer untuk memusatkan perhatian pada hubungan antara penjualan, beban, dan investasi yang seharusnya sudah menjadi hal yang biasa bagi manajer pusat investasi. Lalu yang kedua, ROI juga mendorong para manajer untuk memusatkan perhatian pada efisiensi biaya. Dan yang ketiga, ROI mendorong para manajer untuk memusatkan perhatian pada efisiensi aset operasi. Nah, akan tetapi penekanan yang berlebihan pada ROI dapat mengakibatkan terjadinya perilaku miopik. 2 aspek negatif yang berkaitan dengan ROI biasanya adalah yang pertama, ROI dapat menimbulkan terjadinya fokus yang sempit, yaitu hanya pada tingkat keuntungan divisi dan mengorbankan tingkat keuntungan perusahaan secara keseluruhan. Dan yang kedua, ROI mendorong para manajer untuk memusatkan perhatian pada jangka panjang dan mengorbankan jangka pendek.
sebesar 12%. Diminta hitungan aset operasi rata-rata dan komparasi dunia. Aset operasi rata-rata senilai $300.000, sedangkan komparasi dunia yaitu senilai $12.000. Kesimpulannya yaitu yang pertama, jika setelah pajak dikurangi hasil perkalian dari persentase biaya modal aktual dengan total modal yang digunakan. Salah satu keterbatasan utama ukuran EVA adalah perhitungan EVA tidak berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi berterima umum atau PABU. Berikut ini adalah salah satu contoh perhitungan economic value added. Divisi bagian barat Semlar Company memperoleh laba bersih tahun lalu seperti diperlihatkan dalam laporan laba rugi yang tertampil di dalam layar. Total modal yang digunakan sama dengan $300.000. Biaya modal aktual Semlar Company adalah 10%. Hitunglah EVA untuk divisi bagian barat. Hasil dari economic value added divisi bagian barat Semlar Company yaitu $3.600. Kesimpulannya yaitu jika EVA positif, maka perusahaan telah meningkatkan kekayaannya selama periode tersebut. Jika EVA negatif, maka kekayaan perusahaan telah berkurang selama periode tersebut. Penetapan harga transfer atau transfer pricing. Harga transfer adalah harga sebuah komponen yang dibebankan oleh divisi penjualan kepada divisi pembeli dari perusahaan yang sama. Penetapan harga transfer adalah permasalahan yang Balance Scorecard. Balance Scorecard adalah sistem manajemen strategis yang mendefinisikan sistem akuntansi pertanggungjawaban berbasis strategis. Balance Scorecard menjabarkan misi dan strategi organisasi ke dalam tujuan operasional dan ukuran-ukuran kinerja untuk 4 perspektif berikut. Perspektif keuangan menjelaskan konsekuensi ekonomis dari tindakan-tindakan yang dilakukan dalam 3 perspektif lainnya. Yang kedua, perspektif pelanggan atau customer perspective, menentukan pelanggan dan segmen pasar tempat unit usaha akan bersaing. Yang ketiga, perspektif proses bisnis internal atau internal business process perspective, menjelaskan proses internal yang dihubungkan untuk memberikan nilai bagi pelanggan dan pemilik. Yang terakhir, ada perspektif pertumbuhan infrastruktur dan pembelajaran atau learning and grow infrastruktur perspective, menjelaskan kemampuan yang dibutuhkan organisasi untuk menciptakan pertumbuhan dan perbaikan jangka panjang. Perspektif ini memperhatikan 3 faktor pendukung utama, yaitu kemampuan pegawai, kemampuan sistem informasi, dan sikap pegawai, meliputi motivasi, pemberdayaan, dan penyetaraan. Fungsi Balance Scorecard. 1. Sebagai alat ukur perusahaan apakah visi dan misi yang dianut telah tercapai. Yang kedua, sebagai alat ukur keunggulan kompetitif yang dimiliki perusahaan Anda. Yang ketiga,
sebagai panduan strategis untuk menjalankan bisnis Anda. Yang keempat, memberikan gambaran kepada perusahaan terkait SWOT yang dimiliki. Yang kelima, sebagai alat key performance indikator perusahaan. Yang keenam, sebagai feedback terhadap stakeholder perusahaan. Yang terakhir, sebagai alat komunikasi, informasi, dan sistem analisis pembelajaran perusahaan. Peranan dari ukuran kinerja. Balance Scorecard bukan hanya suatu kumpulan ukuran kinerja penting. Ukuran kinerja diturunkan dari visi, strategi, dan tujuan perusahaan. Ukuran-ukuran kinerja tersebut harus seimbang di antara ukuran-ukuran sebagai berikut. Yang pertama, ukuran-ukuran pemicu kerja, yaitu indikator utama dari kinerja keuangan pada masa depan. Yang kedua, ukuran yang bersifat objektif dan subjektif. Yang ketiga, ukuran-ukuran internal dan eksternal. Yang terakhir, ukuran-ukuran keuangan dan non-keuangan. Ukuran kinerja harus dikaitkan secara cermat dengan strategi perusahaan. Dengan melakukan hal tersebut akan tercipta keunggulan yang signifikan bagi perusahaan. Sebagai contoh, setiap triwulan, para manajer senior Analog Davis membahas hasil-hasil Balance Scorecard untuk berbagai divisi. Pada satu kesempatan, para manajer memperhatikan permasalahan-permasalahan dengan rasio produk baru mereka digunakan untuk mengukur efektivitas dari pengeluaran, penelitian, dan pengembangan. Para manajer tersebut segera mengetahui bahwa satu divisi tertinggal dalam pengembangan produk-produk baru. Manajer divisi begitu fokus pada penelitian dan pengembangan dengan menginvestasikan uang yang lebih banyak dan menggali segmen pasar baru, penjualan produk baru, dan strategi pemasaran. Wakil Direktur Pemasaran, Kualitas, dan Perencanaan Analog Davis memperhatikan bahwa mereka tidak akan mampu menemukan permasalahan secara dini jika mereka hanya melihat keuangan perusahaan. Menghubungkan ukuran kinerja dengan strategi. Ukuran kinerja juga harus dihubungkan secara hati-hati dengan strategi organisasi, karena hal tersebut akan memberikan keuntungan yang signifikan bagi perusahaan. Penyeimbangan ukuran mengharuskan ukuran untuk dihubungkan dengan strategi organisasi. Hal ini berkaitan dengan penggunaan prinsip hubungan sebab akibat. Strategi yang dapat diuji. Strategi yang dapat diuji dapat diartikan sebagai suatu set tujuan yang saling berhubungan yang mengarah pada tujuan keseluruhan. Strategi yang dapat diuji dicapai dengan menyusun ulang strategi dalam suatu hipotesis sebab akibat yang dinyatakan dalam suatu urutan. Berdasarkan pada peta strategi yang ditunjukkan pada tampilan di bawah, mengilustrasikan strategi perbaikan kualitas sebagaimana dijelaskan oleh urutan pernyataan. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan ditampilkan melalui dimensi pelatihan. Perspektif proses ditampilkan oleh proses perencanaan ulang dan manufaktur. Perspektif pelanggan ditampilkan oleh kepuasan pelanggan dan pangsa pasar. Dan yang terakhir, perspektif keuangan ada karena pendapatan dan laba. Keempat perspektif ini dihubungkan melalui hubungan hipotesis sebab dan akibat. Kelebihan strategi dapat diuji yaitu balikan strategi tersedia yang memungkinkan para manajer untuk menguji kelogisan strategi, jam pelatihan, jumlah produk yang dirancang ulang, dan jumlah unit yang dicatat. Jadi, hubungan tersebut dapat diperiksa untuk melihat apakah strategi memberikan hasil yang diharapkan. Lalu jika tidak, hal tersebut dapat disebabkan oleh suatu dari dua penyebab. Yang pertama, masalah implementasi atau strategi yang tidak valid. Pertama, penggerak kinerja utama seperti pelatihan dan perancangan ulang produk mungkin tidak mencapai tingkat yang ditargetkan. Lalu yang kedua, masalah strategi yang tidak valid. 4 perspektif dan ukuran kinerja. Yang pertama, perspektif keuangan. Perspektif keuangan menetapkan tujuan kinerja keuangan jangka pendek dan jangka panjang. Perspektif keuangan mengacu pada konsekuensi keuangan global dari pihak ketiga lainnya. Jadi, tujuan dan ukuran perspektif lain harus dihubungkan dengan tujuan keuangan.
Perspektif keuangan memiliki 3 tema strategis, yaitu yang pertama, pertumbuhan pendapatan. Beberapa kemungkinan tujuan berhubungan dengan pertumbuhan pendapatan. Kemungkinan ini diantaranya 1. Meningkatkan jumlah produk baru serta pengadopsian strategi penentuan harga baru. Setelah tujuan operasional diketahui, ukuran kinerja dapat dirancang. Penurunan biaya. Penurunan biaya per unit produk, per pelanggan, atau per jalur distribusi. Contoh tujuan penurunan biaya. Ukuran yang tepat sudah jelas. Biaya per unit dari biaya tertentu. Tren dalam ukuran ini akan menyatakan apakah biaya telah berkurang atau tidak. Untuk tujuan ini, keakuratan pembedahan biaya berperan penting. Yang terakhir, penggunaan aset. Perbaikan pemanfaatan aset adalah tujuan utama. Ukuran keuangan seperti laba atas investasi dan nilai tambah ekonomi digunakan. Yang kedua, perseptif pelanggan. Perseptif pelanggan adalah sumber komponen pendapatan dari tujuan keuangan. Perseptif ini mendefinisikan dan memilih pelanggan segmen pasar di mana perusahaan memutuskan untuk bersaing. Tujuan dan ukuran utama. Tujuan dan ukuran utama adalah sesuatu yang umum di semua organisasi. Ada 5 tujuan utama: peningkatan pasar, peningkatan tensi pelanggan, peningkatan pelanggan, peningkatan kepuasan pelanggan, dan peningkatan profitabilitas. Perhitungan biaya berdasarkan aktivitas adalah alat dan kunci dan penilaian profitabilitas pelanggan. Nilai pelanggan. Selain ukuran dan tujuan utama, ukuran-ukuran yang digunakan untuk menggerakkan penciptaan nilai pelanggan guna menggerakkan nilai hasil utama. Nilai pelanggan atau customer value adalah perbedaan antara relasi dan pengorbanan, di mana relasinya adalah apa yang pelanggan terima dan pengorbanan apa yang telah diserahkan. Yang ketiga, perspektif proses. Proses adalah sarana menciptakan nilai pelanggan dan pemegang saham. Jadi, perspektif proses mencakup identifikasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan pelanggan dan keuangan. Untuk memberikan kerangka kerja yang diperlukan perspektif ini, rantai nilai proses didefinisikan. Rantai proses terdiri dari atas 3 proses inovasi, proses operasional, dan proses penjualan. Yang pertama, proses inovasi, tujuan dan ukuran. Tujuan proses inovasi meliputi peningkatan jumlah produk baru, peningkatan presentasi pendapatan dari produk yang dimiliki, dan penurunan waktu mengembangkan produk baru. Ukuran yang berhubungan adalah produk baru aktual yang dikembangkan versus produk yang direncanakan. Persentase pendapatan total dari produk baru, persentase pendapatan dari produk yang dimiliki, dan waktu siklus pengembangan atau waktu untuk pasar. Yang kedua, proses operasional. Tujuan dan ukuran proses operasional. Ada 3 tujuan proses operasional yang hampir selalu disebutkan dan ditekankan, yaitu meningkatkan kualitas proses, meningkatkan efisiensi proses, dan menurunkan waktu proses. Perbaikan kualitas, efisiensi, dan waktu proses adalah dasar dari manufacturing. Oleh sebab itu, proses adalah sumber nilai untuk pelanggan sehingga memastikan ketiga dimensi ini berjalan dengan baik merupakan hal yang sangat penting untuk menjadikan kompetitif. Efisiensi. Ukuran efisiensi proses utama memperhatikan biaya proses dan produktivitas proses. Pengukuran dan penelusuran biaya proses difasilitasi oleh perhitungan biaya berdasarkan aktivitas dan analitis nilai proses. Waktu. Ukuran umum waktu proses adalah waktu siklus velocitas efektivitas siklus manufaktur atau MCF dan durasi hari dalam hitungan jam. Waktu siklus dan velocitas. Waktu untuk merespons suatu pesanan pelanggan disebut responsiveness. Waktu siklus dan velocitas adalah 2 ukuran operasional untuk responsiveness. Waktu siklus adalah lamanya waktu yang dibutuhkan untuk barang dikirim ke persediaan barang jadi atau titik permulaan siklus hingga barang dikirim ke persediaan barang jadi atau titik akhir siklus. Biaya standar per unit
biaya konservasi sel dibagi menit yang tersedia. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan adalah sumber-sumber kemampuan yang memungkinkan penyelesaian atau pencapaian tujuan perspektif lainnya. Perspektif ini memiliki 3 tujuan utama. 1. Peningkatan kemampuan pegawai atau karyawan, peningkatan motivasi pemberdayaan, dan pelibatan pegawai serta peningkatan kemampuan sistem informasi. Kemampuan karyawan. Pengukuran hasil utama bagi kemampuan karyawan atau pegawai adalah tingkat kepuasan karyawan, persentase pergantian karyawan, dan produktivitas karyawan. Contohnya, pendapatan per karyawan. Contoh ukuran yang mudah atau penggerak kinerja untuk kemampuan karyawan adalah jam pelatihan dan rasio penguasaan pekerjaan strategis. Yang kedua, terdapat motivasi pemberdayaan dan pelibatan karyawan. Karyawan seharusnya tidak hanya memiliki keterampilan yang diperlukan, tetapi juga memiliki kebebasan motivasi dan inisiatif untuk menggunakan keahlian tersebut secara efektif. Jumlah saran per karyawan dan jumlah saran yang dilaksanakan per karyawan adalah kemungkinan ukuran motivasi dan pemberdayaan. Yang terakhir, kemampuan sistem informasi. Peningkatan kemampuan sistem informasi berarti memberikan informasi yang lebih akurat dan cepat pada karyawan sehingga mereka dapat memperbaiki proses dan melaksanakan proses baru secara efektif. Menghitung waktu siklus dan velositas. Perusahaan X memiliki data dari salah satu sel manufaktur diketahui 1. Unit produksi maksimum dalam 1 triwulan atau periode 3 bulan sebesar 200.000 unit. Yang kedua, unit produksi aktual dalam 1 triwulan sebesar 160.000 unit. Jumlah jam produktif dalam 1 triwulan itu sebesar 40.000 jam. Lalu diminta 1. Hitunglah waktu siklus teoritis dalam menit. Yang kedua, hitunglah waktu siklus aktual dalam menit. Yang ketiga, hitunglah velositas dalam unit teoritis per jam. Yang terakhir, hitunglah velocitas dalam unit aktual per jam. Cara menghitung waktu siklus dan velocitas. Yang pertama, waktu siklus teoritis 40.000 jam dikali 60 menit per jam dibagi 200.000 unit, hasilnya sama dengan 12 menit per unit. Yang kedua, waktu siklus aktual 40.000 jam dikali 60 menit per jam dibagi 160.000 unit, hasilnya 15 menit per unit. Yang ketiga, velocitas dalam unit teoritis 60 menit per jam dibagi 12 menit, hasilnya 5 menit per jam. Atau bisa juga 200.000 unit per triwulan dibagi 40.000 jam per triwulan, hasilnya 5 menit per jam. Yang terakhir, velocitas dalam unit aktual 60 menit per jam dibagi 15 menit, hasilnya 4 unit per jam. Atau bisa juga 160.000 unit per triwulan dibagi 40.000 per jam per triwulan, hasilnya sama, yaitu 4 unit per jam. Sekian pemaparan dari kelompok 10, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa di video lainnya.